kaum muslimin yang ada di dunia ini berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sebagiannya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Berpegang dalam masalah fikih halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad dari Quran dan Sunnah, dirumuskan oleh Imam Nu'man bin Thabit yang dikenal dengan Imam Hanafi, disusul oleh yang kedua Imam Malik bin Anas yang disebut dengan Imam Maliki, yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang terakhir keempat murid Imam Syafi'i bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seluruh masyarakat Asia Tenggara, Yaman, sebagian Mesir, karena memang perjalanan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari kota Makkah Al-Mukarramah dilanjutkan ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, belajar kepada Imam Malik bin Anas, dilanjutkan ke Yaman, dan beliau berjalan menuju Kufah, Irak, menjumpai murid-murid Imam Hanafi. Setelah itu beliau pun berakhir tahun 200 Hijrah di kota bernama Fustat. Fustat itu sekarang menjadi Kairo, Mesir. Meninggal tahun 204. Jasadnya dimakamkan di samping Masjid Imam Syafi'i. Di samping makam beliau didirikan masjid yang dikenal hari ini dengan nama populer Masjid Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir tahun 150, meninggal tahun 204. Kehidupannya di dunia ini hanya 54 tahun saja. Lalu berapa lama sudah beliau meninggal? Kalau meninggal 204, sekarang sudah 1444. Berarti beliau sudah meninggal selama 1240 tahun. Berapa lama di atas dunia? 54 tahun. Berapa lama di alam barzah? 1240 tahun. Berlipat ganda. Kehidupan dunia hanya sekejap sebentar saja. Tapi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sangat berbahagia. Semua orang setiap detik menyebut namanya. Bahkan muridnya bernama Imam Ahmad bin Hanbal berkata, da'autu lisyafi'i fi salati, aku doakan guruku Imam Syafi'i dalam salatku 40 sanah, 40 tahun aku mendoakan guruku itu. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i beruntung punya murid bernama Imam Al-Muzani, punya murid bernama Imam Al-Buwaiti. Mereka menyusun semua kata-kata Imam Syafi'i dalam satu kitab besar yang merupakan induk dalam bidang fikih. Buku itu diberi nama kitab Al-Um. Al-Um artinya induk, karena semua beranak dari kitab ini. Dialah kitab induk dalam bidang fikih mazhab Syafi'i, kitab Al-Um. Imam Syafi'i orang yang beruntung, murid-muridnya menulis karyanya, lalu kemudian sampai hari ini dipelajari di perguruan tinggi. Semua orang tidak dapat berfatwa kalau tidak menekuni satu ilmu bernama usul fiqh. Kitab usul fiqh yang tertua hari ini adalah kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu adalah kumpulan dari kata-kata Imam Syafi'i yang ditulis oleh seorang laki-laki bernama Imam Rabi' Al-Muradi, yang merupakan murid langsung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memanggil Imam Rabi' Al-Muradi, "Ta'al ya Rabi', mari kemari Rabi', tulis Ar-Risalah. Tolong tuliskan surat." Surat dalam bahasa Arab artinya risalah, risalah dalam bahasa Arab artinya surat. Tolong kau tuliskan surat. Ternyata surat itu yang dimaksud adalah satu kitab, tanpa bantuan Google, tanpa bantuan referensi. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas bersarang di dalam otak, hati, kepala Imam Syafi'i. Jadilah kitab Ar-Risalah, sumber segala macam hukum Al-Quran dan Sunnah. Tapi mesin pencetak hukum itu adalah ilmu usul fiqih. Dan induk dari segala imam dalam ilmu usul fiqih adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Walaupun dia sudah meninggal 1440 tahun, tapi alam barzahnya berbahagia. Mengapa? Karena dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih, semua berhutang kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bagaimana dalam bidang hadis? Imam Syafi'i menulis riwayat-riwayat hadis yang beliau dengar dari gurunya Imam Malik bin Anas. Maka Imam Malik menulis kitab hadis berjudul Kitab Al-Muwatta, lebih tua dari Sahih Al-Bukhari, karena Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah. Lebih tua dari Sahih Muslim,
karena Imam Muslim meninggal tahun 261 Hijrah. Lebih tua dari kitab Musnad Ahmad bin Ambal, karena Imam Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Dan dia riwayatkan kitab itu langsung dari Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Kitab itu bernama Al-Muwatta biriwayatil Imam Syafi'i. Kitab Muwatta yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari gurunya langsung di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Imam Malik bin Anas. Dalam bidang ilmu hadis, dari mana orang tahu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis maudhu', ada hadis munqati', ada hadis mursal, ada hadis muhdal? Dari mana orang tahu ada ikhtilaful hadis? Itu ilmu mustalah hadis ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Orang pertama yang menulis kitab hadis adalah Imam Rama Hurmuzi, betul. Tapi yang menyusunnya pertama kali tergabung dalam ilmu usul fikih adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beruntung Imam Syafi'i. 400 tahun setelah beliau meninggal, lahir seorang anak muda yang gagah perkasa, kecerdasannya luar biasa. Namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau menyusun kembali, meriksa segala fatwa-fatwa ulama selama 400 tahun. Lalu beliau pun menulis kitab besar bernama kitab Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin. Kitab fikih besar dalam mazhab Syafi'i bernama kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan dalam kitab ilmu hadis pula disyarah oleh Imam As-Suyuti berjudul Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Kalau kita membaca zikir-zikir terlengkap, maka kitabnya adalah kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Hari ini di Kota Pekanbaru masjid-masjid mengajarkan kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi berjudul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bermazhab Syafi'i. Dalam bidang tafsir, ulama besar tafsirnya sampai 2. Tafsir yang pertama Al-Jalalain, tafsir yang kedua Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'zur, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, juga bermazhab Syafi'i. Dalam bidang hadis, ulama besar disebut sebagai Khatimatul Huffaz, penutup segala ulama penghafal hadis. Kalau orang menghafal hadis bergelar Al-Hafiz, berarti hafalan hadis di kepalanya 300.000 hadis, 300.000 hadis. Beliau bergelar Khatimatul Huffaz, beliaulah penutupnya para hafiz, bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga bermazhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sudah mempersiapkan kehidupan alam barzahnya 1440 tahun, kuburnya tidak pernah sepi dari amal jariah mengalir. Sanggupkah kita mengikuti jejak itu? Terlalu tinggi. Kita harapkan anak menjadi anak yang soleh, jauh panggang dari api. Dengan kemajuan teknologi hari ini, kita khawatir bagaimana pendidikan anak-anak kita masa akan datang. Untuk menghafal kitab Quran, hadis, fikih, usul fikih, kita sudah dikalahkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Satu-satunya lagi harapan kita senang di alam barzah hanya mendapatkan amal mengalir dari wakaf, infak, sedekah, membangun masjid. Satu-satunya bangunan yang tidak akan hilang sampai hari kiamat adalah masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Kita tidak secerdas Imam Syafi'i, hafalan kita tidak sebanyak Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemahaman Quran kita tidak sehebat Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tapi pahala tetap bisa mengalir sampai akhirat nanti kalau kita membangun masjid. Jangan pernah mati sebelum membangun masjid. Ma la yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa bangun semuanya, pembebasan tanahnya, dinding, kusen, pintu, kubahnya, maka jangan sampai tinggalkan semuanya. Pembebasan semeter 2 meter, batu bata, batu kerikil, semen dan pasir, kirimkan, transferkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, walaupun sebesar biji sawi yang kita kirimkan itu, Allah tetap akan membalasnya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang beriman yang menginfakkan, mewakafkan hartanya untuk membangun masjid, rumah Allah. Kami tidak habbah, seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu biji jadi 7, satu bulir ada 100. 100 kali 7, 700. Apakah hanya sebatas itu balasan Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memiliki kuasa membalas lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Kalau masjid tidak ikut kita bangun, mengejar ketertinggalan ilmu terlalu jauh dari Imam Syafi'i, untuk mengharapkan anak pun kita belum pasti.
maka apa lagi yang akan kita harapkan dalam kehidupan yang panjang itu? Kehidupan kita di dunia lebih pendek dari umur Imam Syafi'i. Baru berumur 30 sekian tahun sakit, 40 tahun meninggal. Tak sampai seperti umur Nabi Muhammad SAW. Berapa lama kita akan berada di alam barzah? Imam Syafi'i berada di alam barzah sudah 1440 tahun. 1240 tahun, potong 204. Bagaimana dengan kita? Berapa lama lagi hari kiamat? Umur kita pendek di atas dunia. Kita lebih lama di alam kubur daripada alam dunia. Rumah yang kita tempati di alam barzakh lebih kekal, lebih lama daripada rumah yang kita bangun sekarang. Rumah besar yang kita bangun akan diwariskan kepada istri dan anak. Mereka akan menjualnya, membagi-baginya menjadi tanah ahli waris. Nama kita yang tertulis di akte notaris, yang tertulis di surat tanah, akan berganti dengan nama orang lain. Satu-satunya yang kekal abadi hanyalah masjid. Seandainya orang-orang mati itu ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang mati, jenazah-jenazah, mayat-mayat, maukah kami hidup lagi? Mayat itu berkata, menjawab jawabannya saking pentingnya dituliskan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan kami ya Allah, tidak bisa lama, 1 bulan pun jadi, tidak bisa sebulan sepekan, tak bisa sepekan sehari, tak bisa sehari setengah hari, tak bisa setengah hari, semenit pun jadi. Ajalin qarib, sebentar saja hidupkan kami ya Allah. Kata Allah, kalau ku hidupkan engkau sebentar, kau mau apa? Mereka tidak menjawab, kami ingin salat, kami ingin puasa, kami ingin haji, kami ingin umrah. Tidak ada mereka menjawab demikian. Lalu kamu mau apa? Fa'as-saddaqa, kalau kau hidupkan aku sekejap, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang saleh. Kenapa mereka minta ingin bersedekah? Karena mereka tahu hanya sedekahlah yang pahalanya mengalir sejak dari alam kubur. Yang lain-lain nanti balasannya di surga. Tapi sedekah mengalir sejak anak, menantu, istri, kawan, handai tolan, sahabat, tetangga, kawan dekat meninggalkan tanah pemakaman, disitulah pahala sedekah sudah mulai mengalir. Begitu kata ulama. Mengapa orang-orang mati itu minta hidup lagi supaya bersedekah? Karena pahala sedekah mereka rasakan. Hari ini kita sholat Jumat, sejam yang lalu sudah ada jamaah yang datang membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qabliyah, sholat Jumat, mendengar khutbah. Kita tidak menyebut kepada almarhum almarhumah yang mewakafkan tanah masjid ini, otomatis pahalanya sampai. Berbeda dengan membacakan Al-Fatihah. Kalau bukan anak kandung, kita mesti sebutkan untuk almarhum fulan, almarhumah fulan. Beda dengan doa, doa terhenti, tapi masjid tak berhenti. Subuh orang sholat subuh, waktu doa anak-anak datang belajar mengaji, sampai akhirnya tengah malam orang i'tikaf tahajud. Andai kita sayang dengan orang tua, maka kita hadiahkan pahalanya. 1 meter pembebasan tanah, 1, 2, 3 sak semen untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Datang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, semakku meninggal dunia, apa ta'asaddaq anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk almarhum? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Aju sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, sedekahkanlah air minum. Saat menggali sumur, sumur ini aku wakafkan fisabilillah. Kita bisa menyumbangkan sumur bor untuk orang di masjid berwudu, melaksanakan sholat. Berapa banyak orang yang kesulitan di pinggir jalan mampir ke masjid, memakai toilet. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah mudahkan urusannya pada hari kiamat. Hidup di dunia ini singkat, tapi kehidupan di alam barzakh lama. Hidup di atas dunia ini pendek, tapi kehidupan kita nanti menunggu hari kiamat amat sangat lama. Ingatkah anak dengan kita? Sahabat satu persatu akan pergi berlalu. Anak mulai melupakan karena ada yang lebih mengingatkan mereka. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya cucu, dia punya menantu. Kita menjadi orang yang terlupakan. Berharap kepada sholat, sholat tidak khusyuk. Berharap kepada puasa sunat, tidak pernah sempat. Berharap kepada haji dan umrah, harga melambung tinggi. Satu-satunya yang menolong kita hanyalah wakaf, infak, sedekah, membangun masjid. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Dengan pelit, dengan bakhil, menyimpan uang tidak pernah untuk masjid sama sekali, silakan. Tapi sampai masanya duit itu tetap akan dibagi kepada ahli waris. Fa innaka mayyit, kau akan mati, kau akan menghadap Allah. Apa yang mengalir? Yang kita harapkan mengalir. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Di antara yang mengalir shadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang saleh. Tapi di antara 3 ini yang pasti mengalir,
adalah sedekah jariah. Di antara sedekah jariah yang pasti mengalir adalah masjid. Jangan sia-siakan kesempatan untuk membantu pembangunan masjid.